Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat klinik kimia. Berjumpa kembali dengan Bu Murni, tentunya di channel YouTube Aurum Ramadhani di program Klinik Kimia. Cara asik belajar kimia. Oke sahabat klinik kimia, edisi video kita kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat koloid bagian yang kedua. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas efek Tyndall dan gerak Brown, maka di video kali ini, ayo belajar bersama Bu Murni tentang sifat-sifat koloid seperti adsorpsi, elektroforesis, koagulasi, dialisis, koloid liofil dan liofok, serta koloid pelindung. Tapi sebelum kita lanjut membahas materi ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya agar sahabat tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Oke, langsung saja kita bahas sifat-sifat koloid bagian yang kedua. Cekidot. Oke sahabat klinik kimia, sifat yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah adsorpsi. Sahabat klinik kimia, adsorpsi adalah kemampuan partikel koloid untuk menyerap ion atau muatan listrik pada permukaannya. Jadi kita garis bawahi di sini, kata kuncinya adalah menyerap pada permukaan. Nah, bagaimanakah partikel koloid dapat menyerap ion atau muatan listrik pada permukaannya? Partikel koloid ini dapat menyebabkan terjadinya adsorpsi karena kemampuan partikel koloid untuk menarik partikel-partikel kecil di sekelilingnya. Nah, jika partikel koloid mengadsorpsi ion yang bermuatan positif pada permukaannya, maka partikel koloid tersebut akan menjadi bermuatan positif, seperti pada gambar berikut ini. Nah, di jendela kita lihat bahwa salah satu koloid FeOH 3 kali itu bermuatan positif. Mengapa? Karena ia mampu mengadsorpsi ion H+ yang bermuatan positif pula. Nah, sebaliknya, jika ada partikel koloid mengadsorpsi ion negatif, maka partikel koloid tersebut juga akan bermuatan negatif. Contohnya adalah koloid dari As2S3. Nah, koloid ini bermuatan negatif sahabat klinik kimia karena dia mampu mengadsorpsi ion S2. Nah, sahabat klinik kimia, selain gerak Brown sebagai penentu kestabilan partikel koloid, ternyata muatan koloid juga menjadi faktor dalam menentukan kestabilan dari partikel koloid. Jadi, muatan koloid itu menyebabkan partikel koloid itu stabil. Nah, misalnya oleh karena bermuatan sejenis, jadi kalau dia bermuatan positif, maka dia akan mengadsorpsi ion yang positif. Maka karena muatannya sejenis, partikel-partikel koloid tersebut akan saling tolak-menolak sehingga terhindar dari pengelompokan atau agregasi antar sesama partikel koloid tersebut. Jadi dia tidak akan mengalami pengendapan ya, karena bermuatan sejenis. Nah, sahabat klinik kimia, partikel koloid dapat pula mengadsorpsi bukan hanya ion ya, atau muatan listrik, tetapi juga dapat mengadsorpsi zat yang berupa molekul netral. Nah, sifat adsorpsi dari koloid ini kita gunakan dalam berbagai proses dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yang pertama adalah pemutihan gula tebu. Jadi kalau sahabat punya gula yang masih berwarna, itu dilarutkan dalam air. Biasanya ditambahi atau dialirkan melalui tanah diatome atau dari arang tulang. Nah, zat-zat warna tersebut akan diadsorpsi sehingga gula kita akan menjadi putih atau bersih.
Kemudian penyembuhan sakit diare dengan norit. Nah, kalau sahabat klinik kimia pernah sakit diare, dikasih norit. Nah, norit itu adalah tablet yang terbuat dari karbon aktif. Jadi, kandungan norit itu adalah karbon aktif. Di dalam usus, norit akan membentuk sistem koloid yang dapat mengabsorpsi gas atau zat racun di dalam tubuh atau perut kita, di usus kita. Jadi, kita jadi sembuh dari sakit diare. Nah, kemudian adsorpsi juga digunakan dalam penjernihan air dengan tawas. Jadi, untuk penjernihan air, sahabat pasti pernah dengar dapat dilakukan dengan menambahkan tawas, yaitu aluminium sulfat. Di dalam air, aluminium sulfat ini dia akan terhidrolisis. Jadi, kalau terhidrolisis kan bereaksi dengan air ya, dia akan membentuk koloid. Nah, koloid apa itu? Koloid AlOH 3 kali. Nah, ini koloid ini. Koloid AlOH 3 kali ini terbentuk dari reaksi hidrolisis antara tawas dengan air. Nah, koloid AlOH 3 kali inilah yang nanti akan mengadsorpsi zat-zat warna atau zat pencemar yang terdapat di dalam air. Sehingga air kita menjadi jernih. Sama, contoh lainnya adalah adsorpsi racun berwujud gas dengan arang halus ya, dengan karbon aktif. Dan ada proses pewarnaan pada industri tekstil dengan larutan basah atau larutan dari tawas itu sendiri. Atau ada juga dalam kehidupan sehari-hari yaitu penggunaan deodoran ya, di mana deodoran dapat mengadsorpsi zat-zat berupa keringat di dalam tubuh kita, di dalam ketiak gitu ya, sehingga ketiak kita menjadi kering, tidak mengalami proses serbuk. Jadi keringat kita akan diserap oleh deodoran sehingga ketiak kita menjadi tidak basah gitu ya, kering, sehingga nyaman. Oke sahabat klinik kimia, sifat selanjutnya dari koloid adalah elektroforesis. Apa yang dimaksud dengan elektroforesis? Jadi, gini loh sahabat klinik kimia, kalau adsorpsi itu adalah penyerapan partikel koloid pada permukaannya ya. Jadi partikel koloid menyerap muatan pada permukaannya sehingga dia akan memiliki muatan. Nah, muatannya bisa berupa ion, tapi kalau di elektroforesis ini partikel koloid dia dapat bergerak dalam medan listrik sehingga partikel koloid bermuatan listrik. Nah, jadi elektroforesis itu definisinya adalah pergerakan partikel koloid pada medan listrik. Jadi ada kata kunci di sini medan listrik ya. Nah, bagaimana proses dari elektroforesis ini? Jika di dalam sistem koloid, misalnya di gambar ini kita punya sistem koloid sol emas. Kita ingin tahu sol emas itu dia bermuatan negatif atau bermuatan positif. Maka kita bisa lakukan percobaan seperti gambar di jendela ini. Jika dalam sistem koloid kita masukkan dua batang elektrode, yaitu anoda dan katoda. Katoda itu adalah elektrode yang bermuatan negatif, sementara anoda adalah elektroda yang bermuatan positif. Kemudian kita hubungkan dengan sumber arus arah DC, maka partikel koloid akan bergerak ke salah satu elektroda tergantung muatannya. Nah, di sini kata kuncinya adalah tergantung muatannya. Koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke elektroda yang positif. Sebaliknya, koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke katode atau elektroda yang bermuatan negatif. Sekarang kita lihat pergerakan dari sol emas ini. Ternyata pergerakannya menuju ke anoda atau elektroda yang bermuatan positif. Maka sol emas ini adalah partikel koloid yang bermuatan negatif. Jadi seperti itu. Nah, dengan demikian elektroforesis dapat kita gunakan untuk menentukan jenis muatan dari partikel koloid. Jenis muatan dari partikel koloidnya.
Oke, elektroforesis sahabat klinik kimia itu banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang paling sering digunakan adalah elektroforesis menjadi salah satu cara yang canggih untuk identifikasi DNA, ya, yaitu mengidentifikasi misalnya para korban atau pelaku peristiwa ledakan bom. Kemudian bisa digunakan untuk identifikasi proses pemisahan potongan-potongan gen pada proses bioteknologi. Kemudian juga digunakan untuk penyaring debu pabrik pada cerobong asap yang dikenal dengan nama alat Cottrell. Jadi diendapkan dengan menggunakan medan listrik. Oke sahabat klinik kimia, kita lanjut. Sifat koloid berikutnya adalah koagulasi. Nah, telah kita sebutkan tadi bahwa koloid itu distabilkan oleh muatannya. Tapi apabila muatan koloid itu kita lucuti gitu ya, maka kestabilannya itu akan berkurang dan menyebabkan terjadinya koagulasi. Nah, apa itu koagulasi? Sahabat klinik kimia, koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid. Nah, proses apa yang dapat menyebabkan terjadinya penggumpalan partikel koloid itu ada dua, ada proses mekanis dan proses kimia. Kalau proses mekanis itu biasanya pemanasan atau pendinginan. Nah, kalau darah kita misalnya dipanaskan itu akan menggumpal. Akan tetapi kalau kita punya agar-agar, kita buat agar-agar di rumah, dia akan menggumpal ketika didinginkan. Nah, ini yang disebut dengan proses mekanis pada koagulasi. Kalau pada peristiwa kimianya, yaitu adalah pencampuran koloid yang berbeda muatan. Ini yang disebut dengan melucuti partikel koloid dengan penambahan elektrolit yang berbeda muatannya. Misalnya kita tahu kalau tawas dalam penjernihan air, dia akan menghasilkan koloid AlOH 3 kali ya. Kalau terionisasi menghasilkan ion positif Al3+. Nah, ion positif ini dia akan menarik lumpur koloidal yang sebagian besar bermuatan negatif. Maka kalau berbeda jenis muatannya, pencampuran koloid yang berbeda muatannya, maka akan terjadilah koagulasi atau penggumpalan seperti gambar berikut ini. Jadi terbentuk agregasi yang cukup besar, sehingga partikel koloid akan menggumpal. Apa saja sih peranan koagulasi atau contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah pembentukan delta di muara sungai. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa muara sungai itu ya, di muara sungai banyak terdapat koloid tanah liat atau lempung dalam air yang bermuatan negatif. Ketika bercampur dengan elektrolit dari air laut yang rata-rata mengandung garam-garam dengan kation-kation bermuatan positif, maka di sana akan terjadi pencampuran perbedaan muatan koloid. Maka terbentuklah delta di muara sungai. Sahabat bisa cari di internet bagaimana bentuk delta muara sungai. Kemudian yang kedua adalah karet dalam lateks yang digumpalkan dengan menambahkan asam formia. Kemudian ada penambahan tawas dalam proses penjernihan air. Jadi sebelum diserap atau diabsorpsi dengan arang untuk menjernihkan air, sebenarnya tawas itu ditambahkan juga untuk menggumpalkan lumpur atau kotoran-kotoran yang terdapat di dalam air. Karena tawas sendiri mengandung ion Al3+. Dan biasanya air sungai itu mengandung zat-zat tanah liat, sol tanah liat yang bermuatan negatif. Jadi digumpalkan terlebih dahulu. Kalau proses penggumpalannya belum berhasil menjernihkan air, baru diabsorpsi menggunakan arang aktif tadi. Kemudian selanjutnya ada penetralan albumin dalam darah sehingga mengakibatkan penggumpalan yang dapat menutup luka. Jadi kalau darah kita menggumpal itu sebenarnya adalah proses koagulasi yang digunakan untuk menutup luka ya, sehingga lebih cepat sembuhnya. Kemudian ada penggumpalan debu atau asap pabrik dengan alat pengendap Cottrell. Nah, ini sama-sama prosesnya tadi, debunya dialiri medan listrik, dia akan menggumpal gitu ya, kemudian baru dikeluarkan. Nah, ini
adalah perpaduan antara sifat elektroforesis dengan koagulasi. Jadi ketika asap dari pabrik sebelum meninggalkan cerobong asap itu dialirkan melalui ujung-ujung logam yang tajam dan bermuatan pada tegangan tinggi. Nah, ujung-ujung yang runcing ini dia akan mengionkan molekul-molekul di dalam udara. Nah, ion-ion tersebut akan diadsorpsi oleh partikel asap dan menjadi bermuatan. Selanjutnya, partikel bermuatan tersebut akan tertarik dan diikat pada elektrode yang lainnya. Kemudian baru dikeluarkan, sehingga pengendap Cottrell ini banyak digunakan dalam industri agar mencegah polusi udara oleh buangan gas beracun atau memperoleh debu yang berharga gitu ya, misalnya debu-debu logam yang sudah bersih dari pengotor-pengotornya. Oke sahabat klinik kimia, sifat selanjutnya adalah dialisis. Nah, pada pembuatan suatu koloid, sahabat klinik kimia, seringkali terdapat ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Nah, ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid tersebut bisa kita hilangkan. Nah, nama prosesnya dialisis. Jadi, dialisis itu adalah pemurnian partikel koloid dari ion-ion pengganggu. Nah, biasanya sistem koloid ini, untuk cara kerja dialisis, sistem koloid dimasukkan ke dalam kantong koloid. Jadi kantong koloid itu seperti gambar di jendela ini ya. Kemudian dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air mengalir. Nah, ketika kita lihat di gambar ini, kantong koloid itu terbuat dari selaput semi-permeable, yaitu di mana selaput yang hanya dapat melewatkan partikel-partikel kecil seperti ion-ion atau molekul sederhana. Sementara partikel-partikel yang ukurannya lebih besar seperti koloid itu akan tertahan. Jadi kalau yang gambar kuning ini adalah koloidnya, sementara yang merah ini adalah ion-ion pengganggunya. Nah, prosesnya biasanya diterapkan dalam proses alat cuci darah pada pasien-pasien penderita gagal ginjal. Jadi kantong koloid yang terbuat dari selaput semi-permeable itu, dia partikel-partikel ion atau ion-ion pengganggunya itu akan dilewatkan. Tetapi darah sebagai partikel koloid itu akan tertahan. Sehingga ion-ion yang mengganggu di dalam darah kita itu dia akan keluar dari kantong koloid dan hanyut bersama airnya, sehingga darah kita akan menjadi bersih. Nah, sebenarnya di dalam tubuh kita sendiri secara alami itu sudah ada yang menyerupai kantong koloid yang berfungsi sebagai dialisator itu ya, yaitu ginjal kita sendiri. Jadi pemisahan hasil-hasil metabolisme oleh ginjal itu juga merupakan proses dialisis, di mana ginjal kita sebagai selaput semi-permeable yang dia akan dilewati oleh molekul air, urea, tapi darah kita ditahan. Nah, kalau fungsi ginjal kita rusak, maka kita akan menderita gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini untuk mengobatinya harus dilakukan proses cuci darah dan menggunakan alat yang namanya dialisator dengan menerapkan prinsip dialisis. Oke, sifat selanjutnya adalah koloid liofil dan liofob. Nah, koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya itu suka menarik mediumnya. Jadi dari kata Yunani, lio artinya cairan, filia artinya suka, feel gitu, ada rasa, ada suka ya. Jika medium pendispersi yang kita gunakan adalah air, maka nanti disebut koloid hidrofil. Contohnya banyak sekali, yaitu sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Jadi kalau kita buat agar-agar, itu medium pendispersinya kan cair ya. Itu diserap oleh zat atau fase terdispersinya. Jadi suka sekali menyerap mediumnya sehingga jadi padat, jadi gel ya. Sementara ada yang dikenal dengan istilah koloid liofob, adalah koloid yang fase terdispersinya ini tidak suka menarik mediumnya. Dikata liofob, fob ini fobia. Lio itu cairan, berarti takut, cairan yang takut terhadap medium pendispersinya. Nah, kalau mediumnya nanti yang digunakan air, maka disebut koloid hidrofob. Contohnya adalah sologam, darah, susu, mayonnaise, sol FeOH 3 kali, dan sol belerang.
Nah, contoh dari penerapan koloid liofil-liofob khususnya adalah sifat hidrofob dan hidrofil dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan deterjen dalam proses mencuci pakaian. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jika pakaian kita terkena minyak atau kotoran, sahabat kimia, rata-rata itu kan sifatnya nonpolar ya, minyak itu. Sementara kalau kita campur dengan air, minyak dengan air itu berbeda kepolaran, sehingga tidak akan dapat saling melarutkan, sehingga pakaian kita akan tetap ada noda minyak atau kotorannya. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Maka datanglah emulgator atau zat pengemulsi. Siapa yang bertindak menjadi zat pengemulsi? Deterjen. Mengapa deterjen dapat menjadi pengemulsi? Deterjen atau sabun itu adalah seperti koloid asosiasi atau pelindung, di mana struktur dari deterjen atau sabun misalnya ya, itu dia memiliki kepala. Jadi struktur kepala yang seperti ini. Nah, struktur kepala sabun ini dia gugusnya hidrofil. Jadi menarik air, polar ya. Sedangkan gugus hidrokarbonnya yang panjang, ekornya gitu ya, dia itu sifatnya hidrofob, takut air, non-polar. Nah, jika sabun dilarutkan ke dalam air, maka molekul-molekul sabun akan mengadakan asosiasi dan orientasi ya, di mana kepalanya akan menarik air, yang polar akan menarik air gitu ya. Sementara bagian ekornya yang hidrofob, yang non-polar, dia akan menarik lemak atau minyak atau kotoran di dalam pakaian kita. Nah, sehingga kotoran kita akan lepas dari pakaian gitu ya, karena ada dua gugus ini, yang satunya menarik airnya sebagai pelarutnya atau penurun tegangan permukaan dari air, sementara yang satunya bagian ekornya dia akan menarik kotoran atau lemak yang sifatnya non-polar, sehingga kotoran akan terlepas dari pakaian dan pakaian kita menjadi bersih. Oke sahabat teknik kimia, ini sifat yang terakhir adalah koloid asosiasi atau koloid pelindung. Namanya saja koloid pelindung, berarti sifat koloid ini adalah melindungi koloid lain ini agar tidak terjadi koagulasi dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain. Nah, beberapa contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita adalah adanya gelatin. Kalau sahabat kimia lihat proses pembuatan es krim, biasanya itu ditambahkan gelatin. Fungsi dari gelatin ini adalah mencegah terbentuknya kristal es dalam es krim, sehingga es krim kita akan tetap lembut dan kenyal gitu ya. Kemudian lecitin. Lecitin ini untuk menstabilkan butiran-butiran halus pada margarin, sehingga margarin kita tetap lembut gitu ya. Kemudian minyak silikon ini untuk melindungi campuran zat warna dan oksida logam pada cat. Catnya jadi tetap kental. Kemudian ada kasein. Kasein ini biasanya dicampurkan pada susu yang digunakan untuk dapat melindungi partikel-partikel lemak atau minyak dalam medium cair. Dan ada satu lagi seperti yang kita bahas tadi, ada zat-zat pengemulsi atau emulgator seperti sabun dan deterjen ya, untuk melindungi pembentukan koloid di dalam proses mencuci pakaian tadi. Oke sahabat teknik kimia, itulah beberapa sifat-sifat koloid yang penting sekali untuk kita ketahui karena sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, contoh soal untuk penerapan sifat-sifat koloid ini seperti contoh soal berikut. Misalnya ada soal diberikan tabel sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat teknik kimia diminta menganalisis manakah pasangan data yang tepat gitu ya. Kita coba analisis tabel ini. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall itu contoh penerapannya adalah berkas sinar matahari melalui celah dedaunan pada pagi hari. Oke, ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kemudian elektroforesis, penetralan albuminoid darah oleh ion Fe3+. Nah, di sini ada kata penetralan albuminoid darah. Tadi sudah kita bahas, ini adalah contoh dari koagulasi. Jadi penggumpalan darah gitu ya untuk membentuk luka, tadi kita bahas.
Nah, kalau elektroforesis ini adalah muatan listrik ya, pergerakan partikel koloid pada medan listrik. Jadi nomor 2 ini kita eliminasi. Sementara nomor 3, sifat koloid koagulasi, penjernihan air dengan tawas. Oke, selain adsorpsi juga bisa koagulasi. Karena tawas akan mengendapkan lumpur-lumpur koloidalnya ya, karena berbeda muatan. Kemudian koloid pelindung, contohnya adalah penaman gelatin pada es krim, ini jelas benar, baru saja kita bahas. Yang kelima, dialisis, pemutihan gula dengan arak aktif. Nah, seperti yang kita ketahui, dialisis ini adalah pemurnian partikel koloid dari ion pengganggu. Sementara pemutihan gula dengan arak aktif ini adalah penerapan dari sifat adsorpsi. Jadi ini tidak match ya, maka nomor 5 ini kita eliminasi. Jadi setiap ada pilihan 2 kita eliminasi, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, yang ada 5 juga tidak mungkin, sehingga jawaban yang benar adalah B. Nah, rata-rata soal dari sifat koloid seperti ini. Oke sahabat klinik kimia, terima kasih sudah menonton dan belajar bersama Bu Murni tentang sifat-sifat koloid. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Murni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.